Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kita masih di kata mutiara ke-11 dari matan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada kali ini mungkin ini merupakan episode keempat dari kajian kata mutiara ke-11, dan insya Allah ini nanti terakhir atau sudah sampai, yaitu pada episode keempat. Dan kita lanjutkan masih seputar khumulnya atau tidak, atau perbuatan yang tidak terkenal, perbuatan yang tidak populer dalam rangka untuk menyembunyikan sifat-sifat syuhro, sifat-sifat terkenal itu. Dan kali ini adalah contoh-contoh para tokoh, baik dari kalangan yaitu ulama yang berasal dari pemerintah maupun tokoh-tokoh sufi itu sendiri. Dan ini merupakan contoh-contoh. Pada episode ini merupakan cerita tentang khumulnya para ahli sufi. Untuk itu mohon diperhatikan dan kita kaji bersama. Wa min kalamihi, dan itu setengah daripada ucapan atau syair lagu yang diucapkan oleh At-Tastari. Kalau Anda mengikuti kajian episode 3, itu adalah kajian di mana kita menjelaskan tentang kisah khumulnya Syekh At-Tastari, dan ini merupakan kelanjutan dari kajian itu. Pada saat beliau mengalami pengalaman spiritual yang disebut dengan ahwal, beliau selama 3 hari 3 malam berada di pasar. Pada saat beliau itu melatih yaitu hatinya untuk meletakkan pada posisi terendah terhadap nafsunya itu, nafsu syuhro, nafsu pengen terkenal itu, beliau akhirnya melakukan sesuatu yang tidak populer, sesuatu yang kalau dalam bahasa kita itu rendah sekali. Bagaimana tidak? Bayangkan beliau adalah seorang Perdana Menteri, orang alim, dan tidak kalah hebatnya bahwa beliau adalah seorang anak putra presiden atau putra mahkota ini namanya. Maka ini bagian daripada ucapan-ucapan beliau pada saat beliau mengalami majdub. Syuwaikhun min ardi miknasin fi wastil aswaqi yughni ish alayya minan nasi wa ish alan nasi minni ish alayya had min had ifhamu dil isyarah wanduru kibra sinni wal asa wal ghazara akadha ish tu bifas wa kadza kaununi ish alayya minan nasi wa ish alan nasi minni wa ma ahsana kalamu idza yakhturu fil aswaqi wa tara ahlal khawanit taltafit law bil a'naqi bil ghurarati fi unuki bikai kaza wa
wa bi ghurafin syuwaihun yabna ala asasin ka insyaillahi yabna ish alayya minan nasi wa ish alan nasi minni. Itu adalah penggalan-penggalan syair yang lahir dari pengalaman spiritual yang sangat luar biasa yang dialami oleh Syekh At-Tastari. Dan itu sumber lagu itu adalah dari ulumil dzauq, namanya ulumil azwaq, dari ulumil azwaq, dari ilmunya rasa. Syuwaikhun, adapun guru kecil, min ardi Miknasin, yang berasal dari daerah Miknas. Miknas itu nama sebuah daerah yang artinya adalah tanah atau daerah tempat mensucikan atau membersihkan. Di saat itu fi wasil aswaqi yughni, di tengah-tengah pasar, fi wasil aswaqi, di tengah-tengah pasar, yughni, dia sedang melantunkan sebuah lagu. Ish alayya minan nasi wa ish alan nasi minni. Ish alayya, apa yang salah padaku, minan nasi, terhadap orang-orang, wa ish alan nasi minni, dan apa yang salah pada orang-orang, minni, terhadap aku. Artinya apa? Artinya bahwa At-Tastari ini melihat terheran-heran pada orang-orang yang menganggap aneh pada beliau. Apa yang salah padaku? Orang kok melihat berbeda, melihat sesuatu pada diriku, kok ada yang salah atau aneh. Apakah aku yang salah? Apakah mereka yang salah memperhatikan dan melihat aku? Tentu bahwa siapapun akan melihat Anda itu aneh. Kenapa tidak? Ya, karena Anda telah melakukan sesuatu yang tidak populer. Ya, Anda melakukan sesuatu yang tidak viral, tidak terkenal, di mana Anda awalnya adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang alim, orang yang tertib, orang yang disiplin, seorang menteri, seorang putra mahkota dengan pakaian-pakaian yang bagus, mewah, dengan penampilan juga yang rapi. Kali ini sampean itu berpenampilan yang tidak populer, yang aneh, sehingga bolehlah kemudian Anda bertanya, apa yang salah padaku? Ya, apa yang salah kepadaku dari orang-orang itu kok melihat aneh? Tentu ini sesuatu yang biasalah terjadi. Kalau Anda mungkin mengalami hal seperti itu, tidaklah aneh, karena Anda telah merasakan sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Tapi buat orang lain, karena orang itu selalu memperhatikan dan melihat orang itu dari tampilannya, dari casingnya, ya sehingga ketika Anda tidak berpenampilan seperti biasanya sebagai putra mahkota, sebagai seorang perdana menteri, ya, itu yang kemudian membuat terheran-heran kepada orang-orang. Jadi sesungguhnya tidak ada yang salah, tidak ada yang salah pada diri Anda. Ish alayya had min had. Coba juga perhatikan apa yang salah dariku. Had min had, batas dari batas. Ifhamu dil isyarah, ifhamu, pahamilah oleh kalian, dil isyarah, akan isyarah ini. Wanduru, dan juga lihatlah, kibros ini akan tuanya umur, wal aso, dan tongkat, wal ghazaro, dan luapan air. Hakada istu bifas, seperti inilah istu aku hidup bifas, di kota Fas. Wa kadzaka, dan seperti itulah huni, kehinaan di atas kehinaan. Ish alayya minan nas wa ish alan nasi minni. Ish alayya, apa yang salah padaku, minan nasi, dari orang-orang.
Wa is'alan nasi, dan apa yang salah pada orang-orang minni dariku. Wa ma ahsana kalam, dan alangkah indahnya apanya kalamah. Artinya bacaannya itu kalamah, tapi karena ini mensesuaikan syair maka wa ma ahsana kalam, alangkah indahnya ucapannya daripada atas asyatari atas tari. Idza yahturu fil aswaq, apabila yahturu itu mengkerentekkan ucapan-ucapan, mengerentekkan kata-kata fil aswaqi di pasar. Wataro, dan kau bisa melihat ahlul hawanit, kepada orang-orang yang mempunyai warung. Taltafid, yaitu berpaling, lau bil anaki, sekalipun dengan leher-leher. Bil ghororati, dengan menggunakan persal atau yaitu goni, ya, karung, fi unuki, yang ada di leher. Ba kai kaza wa bagaro, ya, dengan tongkat kecil. Bi ba kai kaza, dengan tongkat kecil. Wa bi ghorob, dan hujan deras. Suwaihun yabni ala asasin, guru kecil telah membangun ala asasin, di atas dasar. Ka insya'illah, seperti Allah memunculkan, ya, Allah menjadikan, ya benar, hal akan bangunan. Is alayya minan nasi, apa yang salah padaku, minan nasi, dari orang-orang. Wa is alan nasi mini, dan apa yang salah pada orang-orang terhadap. Inilah sebuah perjalanan spiritual yang dialami oleh Syekh At-Tastari ketika dia mau masuk dunia tasawuf. Dia lepaskan semua, yaitu kemewahan-kemewahan hidup. Dia tinggalkan semuanya, dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan pangkatnya, dia tinggalkan harta bendanya. Semua itu dalam rangka biar humul, biar bisa melakukan ibadah itu tidak dipengaruhi oleh, dengan tidak punya pangkat sama sekali. Itu artinya ketika dia menghadap kepada Allah, ya, hanya satu kepentingannya, hanyalah beribadah kepada Allah. Ya, hanyalah beribadah kepada Allah. Wagaza, dan kayak humul ini juga kisatu rojuli, adapun cerita, yaitu seorang lelaki. Alladzi kana, yang ada siapa rojul ma Abi Yazid al-Bistami, bersama Abi Yazid al-Bistami. Jadi dulu juga ada cerita humul, cerita orang-orang yang pengen tidak terkenal, pengen menghumulkan dirinya itu. Dan beliau adalah seorang santri dari santrinya Abu Yazid al-Bistami. Bagia tinggal siapa rojul ma'au, bersama yaitu Abi Yazid al-Bistami. Lamanya bagia salasina 30 sanatan tahun. Jadi rojul santri itu mondok di dalamnya Abi Yazid al-Bistami itu lamanya 30 tahun. Coba bayangkan 30 tahun. Fakana, dan ada siapa rojul itulah yang kotiu, tidak pernah lepas, tidak pernah putus an majlisi, dari kajian majlis atau dari majlisnya Abi Yazid al-Bistami. 30 tahun, anaknya rajin, anaknya disiplin, tidak pernah meninggalkan sedikit pun untuk mengikuti kajiannya, yaitu di majlisnya Abi Yazid al-Bistami. Jadi beliau disiplin banget, tidak pernah ditinggalkan satu hari pun, tidak pernah. Wala yufariqu, dan tidak pernah pula rojul itu atau santri itu berpisah doakan Abi Yazid kemana-mana pun. Setelah majlis takliman, kemana Abu Yazid pergi, maka rojul santri ini selalu bersama beliau. Maka faqala lahu, maka suatu ketika bertanya atau mengadu
siapa si santri lahu kepada Abi Yazid Al-Bistami yauman suatu hari, ya Ustadz wahai guru, ana mundur salasina sanatan, saya ini sejak 30 tahun mondok di sini, yai atau guru, itu asumun naharo, asumu aku puasa, an naharo kalau siang hari, wa akumu dan aku bangun malam atau aku selalu menghidupkan al-laila akan malam. Jadi saya ini guru sepanjang 30 tahun selain ngaji kenjenengan, saya itu sholat, saya itu menjalankan puasa setiap hari selama 30 tahun dan selalu menghidupkan malam-malam selama 30 tahun. Dan yang tak kalah penting, guru waqad taraktu, dan sungguh aku telah meninggalkan asyahwati, akan syahwat-syahwat, kepentingan syahwatnya, kemungkaran, kemaksiatan, semua aku tinggalkan guru. Ya. Walastu ajidu fi qalbi syai'an. Tetapi anehnya, sekalipun aku sudah 30 tahun mondok di sini dan puasa juga, dan aku bangun malam serta aku tinggalkan semua kemaksiatan, dosa, kemungkaran, syahwat-syahwat, aku betul-betul saya tinggalkan. Anehnya, walastu ajidu fi qalbi syai'an, walastu dan tiada, ya, walastu dan tiada siapa aku itu ajidu, aku dapati fi qalbi di dalam hatiku syai'an, sesuatu, min hadza dari ini alladzi tadzakkara yang telah engkau jelaskan, al-batata sama sekali. Artinya begini, guru, saya itu loh selama 30 tahun, ya, sekalipun saya tadi puasa, saya katakan puasa 30 tahun, kalau malam saya hidupkan malam-malam dengan sholat dan baca Quran dan wirid, dzikir, serta tak kalah penting aku tinggalkan kemungkaran, kemaksiatan. Tapi anehnya tidak ada satupun, sedikit pun sesuatu sebagaimana yang engkau terangkan itu melekat ada di dalam jiwaku, di dalam hatiku, tidak ada sedikit pun. Saya bisa wusul, tidak ada sama sekali. Mengapa saya kok bisa tidak sampai kepada tingkatan wusul saja, tidak sampai saya untuk nyambung dengan Allah. Kenapa saya juga tidak bisa apalagi ke makom ma'rifah? Jadi yang selama ini jenengan terangkan tentang bagaimana orang beribadah itu, pada akhirnya seorang yang beribadah itu bisa wusul, kemudian bisa ma'rifah, bisa ke makom ini, makom itu. Saya itu tidak ada sama sekali, guru. Bagaimana ini, guru? Padahal jenengan itu sudah menerangkan seringkali tentang orang-orang yang ibadahnya tekun, sholatnya tekun, puasanya tekun, menjauhkan maksiat, dosa, itu dipastikan nanti bisa wusul. Tidak dengan saya. Kenapa saya tidak memperoleh itu? Padahal wa ana u'minu bi kulli ma taqul wa usaddiqu, wa ana dapat aku itu aminu, orang yang mempercayai, bi kulli ma taqul, terhadap setiap apa yang engkau ucapkan, wa usaddiqu, dan aku selalu membenarkan, huwa akan ma taqul, apa yang sampai ucapkan. Padahal saya ini dari sekian banyak santri, saya ini adalah santri yang sangat mempercayai terhadap semua dawuh jenengan, dan tidak hanya percaya begitu saja, tapi saya juga membenarkan apa yang menjadi dawuh-dawuh panjenengan. Tapi mengapa saya kok tetap seperti ini, tidak biasa usul, tidak bisa ma'rifah, tidak bisa menggapai ibadah yang paripurna betul? Ya, saya hanya sampai di situlah, hanya sholat, tidak dapat apa-apa. Faqala, maka jawab lahu kepada santri, siapa? Abu Yazid radhiyallahu anhu. Abu Yazid radhiyallahu anhu, begini Jong, Jong, santri, lau shallaita salasami'ati sana, jangan kamu itu mondok di sini 30 tahun,
serta kamu puasa 30 tahun, kamu sholat malam 30 tahun, zikir, wirid, baca Quran 30 tahun, dan kamu jauhi semua syahwat, kemungkaran, kemaksiatan, jangankan 30 tahun. Andaikan kamu itu sholat 300 tahun pun, ini, andaikan sholatmu itu 300 tahun, wa anta ala ma'aroka, wa anta dan adapun engkau alama atas sesuatu arokah yang aku telah melihatmu, alaihi atas ma, latajidu kamu tidak akan pernah menemukan minhu dari ma dzarrotan satu biji debu. Selama ini kalau model ibadahmu Cong, kalau seperti itu jangankan 30 tahun Cong, 300 tahun pun kalau model ibadahmu yang saya lihat seperti itu, maka kamu tidak akan memperoleh apa. Tidak usah 1 kilo ya, hanya sebesar 1 biji debu yang kecil itu tidak akan pernah membekas dari ibadahmu selama 300 tahun. Kalau model ibadahmu itu seperti itu, Jom. Kalau model ibadahmu itu seperti itu. Qala maka pas bertanya siapa santri, falima ya Ustaz, mengapa wahai guru? Kok bisa seperti itu, mengapa? Qala maka jawab Abu Yazid Al-Bistami, li annaka mahjubun binafsika. Ini loh penyakitnya, gara-gara ini. Li'annaka karena sesungguhnya kamu itu mahjubun, telah dimahjub, telah ditutup binafsika oleh nafsu. Ternyata begini, sekalipun kamu itu ibadah mondok 30 tahun atau apalagi kamu akan sholat 300 tahun, andaikan kamu 300 tahun sholat, tapi apa yang kamu lakukan dengan sholatmu, dengan bangun malammu, dengan kamu meninggalkan syahwat-syahwat itu, ternyata kamu punya kepentingan. Dan yang dominan dari ibadahmu itu kepentingannya adalah nafsu. Dengan kamu puasa, biar kamu dapat tamu banyak, biar kamu menjadi keramat, ya, biar kamu menjadi viral. Wah, itu ahli ibadah itu puasanya riadonya 30 tahun, itu mustajabah. Itu yang kamu maui. Sehingga semua orang itu akan minta doa kepada kamu. Wah, itu ada santrinya Abu Yazid Al-Bistami itu orangnya luar biasa itu. Itu kalau bangun malam itu, kalau wiritan itu mulai habis isya sampai subuh itu dilakukan 30 tahun. Dari situlah yang dimaksudkan bahwa kamu itu termahjub oleh nafsumu. Ternyata kamu itu yang dominan dari setiap ibadah yang kamu lakukan itu adalah kepentingan nafsu yang dominan. Pengen terkenal, pengen viral, pengen prioritas, pengen kemudian dapat jatah-jatah dunia dari doa-doamu itu, dipermudahkan oleh orang. Jadi yang dominan pada dirimu dari ibadah-ibadah, kelebihan-kelebihan yang kamu lakukan itu, yang kamu miliki itu adalah kepentingannya adalah nafsu yang paling dominan. Maka itu li annaka mahjubun binafsika. Qala maka bertanya. Siapa yang bertanya maksudnya adalah si santri. Afali hadza dawaun, apakah bagi ini sesuatu yang termahjub? Dawaun adapun obat, hatta yang kasifah sehingga bisa terbuka apa hadzal hijabu, yaitu tirai. Guru kira-kira kalau dalam bahasa komunikasinya itu, apakah ini ada obatnya sehingga mahjub atau tirai-tirai yang menutupi terhadap ibadah saya yang sampai hari ini tidak bisa usul kepada Allah, tidak bisa makrifah kepada Allah, kira-kira ini apakah ada cara atau obat yang bisa membuka, menyingkap tirai-tirai hijab ini, hijab yang saya hijab yang menutupi saya dengan Allah, yang menutupi antara saya tidak sampai bisa wusul dan tidak bisa makrifah dengan Allah. Apakah ada obat yang bisa membuka, yaitu hijab-hijab ini? Qala maka jawab siapa Abu Yazid Al-Bistami, na'am ada. Iya ada, walakin nagalat
taqbalu wa la ta'mal. Akan tetapi kamu itu la taqbalu, tidak akan pernah bisa menerima, wa la ta'malu, dan tidak akan pernah bisa mengamalkan. Qala, maka jawab siapa si santri, bal aqbalu wa amalu, tidak guru, saya menerima dan saya akan amalkan dari apa yang panjenengan ijazahkan nanti kepada saya tentang obat untuk menyingkap tirai-tirai, ya, menyingkap tirainya ibadah ini yang menutupi ibadah saya, kok tidak bisa wusul-wusul ini. Saya pengen itu, dan itu akan saya amalkan. Bal aqbalu wa amalu matakulu, dan aku akan mengamalkan mataku terhadap apa yang kau ucapkan. Qala, maka dawuh siapa, ya, qala lah, maka dawuh lahu kepada si santri siapa Abu Yazid, yaitu Abu Yazid Al-Bistami, begini Kicong, kalau kamu memang nerima dan kamu mau mengamalkan dengan apa yang menjadi petunjukku sebagai obat biar kamu bisa tersingkap hijab-hijab yang hari ini masih menutupi kamu. Sekarang gini teorinya, idhabis sa'ata ilal hijami, idhab, pergilah kamu as-sa'ata, 1 jam saja, ilal hijami, menuju tukang cukur. Kamu pergi ke tukang cukur, kemudian wahlik ra'saka walihiyataka, dan cukurlah atau potonglah rambutmu, walihiyataka, dan jenggot. Setelah kamu datang di sana, kamu cukur rambut dan jenggotmu, wanzi hadal libasa, kemudian lepas ya olehmu hadal libasa, pakaian ini, pakaian yang kamu pakai, pakaian yang bagus yang kamu pakai itu buka. Setelah itu watazir, pakailah sarung, biabatin, dengan cara dijadikan selimut. Sarung itu jadikan selimut, jadi dibuat kemul. Setelah itu wa'alik, dan gantungkan, kalungkan fi unukika, di lehermu, mihlatan, keranjangnya suket gitu ya, keranjangnya suket. Wamlaha, dan kemudian penuhi, ya, ha akan keranjang, jauzan akan kemiri. Jadi kamu lakukan ini, ya, kamu lepas pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang bagus yang hari ini kamu pakai, kamu lepas, kamu pakai sarung, kemudian kamu kalungkan sarung itu, dan kemudian kamu ikat dengan keranjang. Keranjang itu kemudian isi, ya, di keranjang itu yaitu kemiri. Setelah itu wajma' haulaka sibyanan, dan kumpulkanlah di sebelah kamu sibyanan, anak-anak. Setelah itu kamu duduk di tengah, kamu berdiri di tengah, dikelilingi oleh anak-anak, sambil mengatakan wakul, dan ucapkan bi'a'la, dengan yang keras, sautaka, akan suara. Dan kemudian kamu teriak dengan teriakan yang sangat keras. Meneriaki siapa itu? Meneriaki kepada anak-anak dengan ucapan ya sibyan, wahai anak-anak, wahai anak-anak kecil, mayasfa'ni safa'atan utihi jauzatan. Ya sibyan, wahai anak-anak, mayasfa'ni, siapa yang bisa yaitu memukul aku, sofatan, sekali pukulan, utihi, maka aku akan berikan kepada man atau kepada sibyan jauzatan, 1 kemiri. Siapa yang bisa menangkap aku, siapa yang bisa memukul aku, nanti akan aku beri, setiap anak yang bisa memegang aku atau memukul aku, saya beri dengan 1 kemiri. Itu ya teorinya. Tapi tidaklah sampai di situ. Setelah itu wadahul, kamu masuk sukoka, yaitu pasarmu, alladzi ta'dumu fihi, alladzi yang ta'dumu, menjadikan kamu agung, fihi, di dalam pasar. Wa anta, dan sedangkan engkau ala hadhil halati, dalam keadaan seperti ini. Serta
Ya, kemudian setelah kamu bersama anak-anak kak tadi, bermain-main dengan anak-anak tadi, kan seperti orang gila kan? Coba bayangin. Setelah itu kamu masuk pasar. Pasar di mana alladzi ta'dumu yang menjadikan kamu agung di dalam pasar. Pasar di situ di mana penghuni pasar itu, para pedagang-pedagangnya di situ adalah orang-orang yang hormat dan takdim kepada kamu. Orang-orang yang selalu segan kepada kamu, orang-orang yang selalu menghormati kamu, orang-orang yang selalu mengapresiasi terhadap kehebatan kamu, orang-orang yang selalu minta doa kamu. Kamu masuk di pasar di mana orang-orang pasar itu adalah orang-orang yang selalu mentakdimi kamu, segan kepada kamu. Dan kamu ala hadil halati dengan keadaan seperti orang gila itu maksudnya ya, dengan pakaian compang-camping seperti itu. Kira-kira kuat apa enggak? Bayangkan, ini orang adalah di situ banyak santrinya, di situ banyak pedagang-pedagang di situ banyak sebagai tamu-tamunya yang selalu minta doa kepada beliau. Dan di pasar itu adalah banyak orang-orang yang selalu berbuat takdim atau orang yang takdim kepada beliau, orang yang segan sekali kepada beliau. Baik ketika beliau menasihati, itu segan sama orang-orang. Jadi ini gurunya si Abu Yazid, justru kamu masuk ke pasar yang mana pasar itu menjadi kamu agung, itu maksudnya di mana orang-orang pasar itu adalah orang-orang yang menjadi bagian daripada orang yang selalu memuji kamu, orang yang selalu mengelulukan kamu, orang yang selalu memberikan fasilitas kamu karena kamu dianggap mulia. Dan kamu harus menggunakan pakaian seperti ini. Hatta yang duro, sehingga melihat ilaika kepadamu siapa kuluman, setiap orang arrafaka yang mengenalmu ini. Sehingga orang-orang yang kenal kepada kamu, akan kehebatan kamu, akan kekeramatan kamu, ya itu melihat posisi kamu yang seperti orang gila itu, biar mereka itu melihat. Padahal kamu tidak pernah tampil seperti ini ya, tidak pernah tampil seperti ini ya. Biasanya kamu dengan pakai pakaian jubah ya, atau gamis, pakai surban dengan minyak harum-haruman, pokoknya rapi lah, ganteng lah. Tapi kamu kali ini berpenampilan seperti orang gila, sehingga orang-orang yang selalu menghormati kamu, yang selalu mengelulukan kamu, yang selalu takzim kepada kamu, yang selalu segan kepada kamu, itu semuanya bisa melihat. Itu maksudnya. Di pasar, syarat pasar itu adalah pasar di mana di situ banyak kenal orang, di mana kamu banyak dikenal orang di situ, orang banyak yang mentakzimi kamu di situ. Bukan pasar yang tidak kamu kenal, ya, bukan pasar yang tidak semua orang kenal kepadamu. Bakola, maka jawab si santri, ya Abu Yazid, subhanallah, ayuqalu limithli hadza. Abu Yazid, subhanallah, katanya si santri, Masya Allah, subhanallah, ayuqalu limithli hadza, apa yang dikatakan oleh orang-orang limithli hadza, ya, terhadap penampilan aku seperti ini. Apa yang mereka katakan kalau saya berpenampilan seperti ini? Subhanallah, ya, tidak mungkin ini, tidak mungkin, tidak bisa ini, tidak bisa. Apa kata mereka kalau saya berpenampilan seperti ini? Orang-orang di pasar itu adalah muhibbin saya, adalah santri-santri saya, adalah tamu-tamu saya, orang yang selalu segan kepada saya loh, orang yang selalu mengeluhkan dan mentakzimi saya. Kok saya harus masuk ke situ dengan penampilan seperti orang gila? Subhanallah, katanya. Tidak. Wa tahsabu, dan engkau mengira, ya Abu Yazid, anni bahwasanya aku itu af'alu, akan melakukannya. Qala, maka dawuh Abi Yazid lahu kepada si santri, qauluka subhanallahi syirkun. Qauluka, adapun ucapanmu jong, dengan ucapan subhanallahi, kalimat subhanallah, maha suci Allah, itu syirkun, itu syirik. Kamu mengucapkan kalimat subhanallah tadi itu syirik kamu. Dengan ucapan subhanallah ayuqalu limithli hadza. Ucapan apa itu? Kalimat subhanallah itu
Yang kamu ucapkan itu bukan pentasbihan kepada Allah, tapi itu adalah pentasbihan kepada yang selain Allah. Itu syirik kamu menggunakan kata-kata itu. Baqala maka bertanya siapa santri lahu kepada yaitu Abi Yazid Al-Bistami, wa kaifa, mengapa? Abi Yazid, mengapa kalimat subhanallah saya sampean anggap itu adalah syirik? Baqala maka jawab Abu Yazid, li'annaka azzamta nafsaka fasabbahtaha. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau itu azzamta telah mengagungkan engkau nafsaka akan nafsu. Fasabbahtaha, dan kemudian kamu sucikan akan nafsu. Bahwa ucapan yang kamu sampaikan tadi dengan diawali subhanallah itu sesungguhnya adalah kalimat yang kamu ucapkan itu adalah kalimat untuk mengagungkan terhadap nafsumu. Kamu bukan mengagungkan kepada Allah, tapi kalimat subhanallah itu sebagai bentuk pengagungan kamu kepada nafsumu dan sebagai bentuk kamu telah mensucikan kepada nafsu. Bagaimana tidak? Wong kamu itu merasa gengsi kan? Dengan penampilan seperti itu kan merasa gengsi kamu. Kamu tidak berani melakukan sesuatu yang tidak viral, sesuatu yang tidak populer kan? Kamu ingin menjaga dengan derajat, dengan posisi, dengan penampilan yang yang selalu menjadikan mereka segan kan? Kamu ucapkan seperti itu kan, ucapan subhanallah itu adalah kamu membela nafsumu. Apa? Ya, kata orang itu. Bagaimana pendapatnya orang-orang itu nanti kalau saya berpenampilan seperti ini? Kan itu kan kepentingannya kamu adalah kepentingan nafsu kan? Apa yang dibilang orang nanti kalau saya berpenampilan seperti orang gila ini? Subhanallah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa kalimat subhanallahnya itu adalah dalam rangka menutupi dan dalam rangka mengagungkan nafsunya. Artinya dia tidak mau. Apa kata orang kalau saya berpenampilan seperti ini? Bukan apa katanya Allah, bukan, tapi apa katanya orang nanti kalau saya berpenampilan seperti ini. Subhanallah. Jadi ucapan kamu subhanallah itu adalah kalimat untuk menutupi kekurangan kamu andaikan kamu berpenampilan ini, dan artinya kamu menolak, kamu berteguh untuk tetap berpenampilan apa yang dimaui oleh nafsu. Jadi kalimat subhanallah itu adalah kalimat hanya menutupi akan kesucian kamu, akan kejernihan kamu. Ya. Padahal yang dominan dengan kata-kata itu adalah karena nafsu. Ya, kan iya kan, karena kepentingan kan. Apa kata orang kan? Kalau saya berpenampilan seperti ini. Padahal dengan cara berpenampilan seperti itu, bahwa Anda sesungguhnya mau menyembuhkan dari penyakit syuhro, dari penyakit pengen terkenal, dari penyakit yang membuat kamu terhijab, ya ini. Jadi apa kata orang itu? Apa kata orang kalau saya harus berpenampilan seperti ini? Mereka itu santri saya, mereka orang mentakdimi saya, mereka mengkeramatkan saya. Bagaimana mereka itu nanti kata-kata mereka kalau melihat penampilan saya seperti ini? Subhanallah. Jadi subhanallahnya itu dalam rangka untuk mengagungkan, yaitu nafsunya ya, nafsunya. Qala ya Aba Yazid, wahai guru Abu Yazid, lastu akdiru, tiada siapa aku itu akdiru mampu ala hadi terhadap ini. Ala hada terhadap ini, saya nggak mampu Abu Yazid, saya tidak bisa melakukan teori seperti itu, tidak bisa. Saya harus berpenampilan seperti orang gila, saya berpenampilan seperti itu nggak bisa. Apalagi saya harus berpenampilan seperti itu di depan orang-orang yang mentakdimi, menghormati saya. Tidak mungkin itu, tidak mungkin, saya tidak bisa itu. Wala afaluhu, dan tiada afaluhu aku akan melaksanakan. Walakin akan tetapi dalani, tunjukkanlah aku ya Abu Yazid, yaitu ala ghairi hada terhadap selain ini, hatta af'aluhu, sehingga aku bisa melakukan atau melaksanakan. Begini Syekh, teori yang pertama itu saya nggak mampu. Barangkali panjenengan ada teori kedua yang bisa menunjukkan kepada aku
sehingga aku bisa melakukan. Ya, untuk teori kedua tidak seperti yang tadi itu, berat buat saya. Tapi apa katanya Abu Yazid? Faqala, maka dawuh lau kepada si santri siapa Abu Yazid Al-Bistami, ibda bihada, sudahlah mulailah bihada dengan cara ini, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatunya. Sudah ini mulai, karena ini adalah salah satu cara terampuh, cara terhebat untuk merontokkan, untuk menggugurkan orang yang gila hormat, untuk menggugurkan dan merontohkan terhadap orang-orang yang selalu pengen terkenal, untuk meruntuhkan sifat-sifat takabur dan riya. Itu ya dengan cara seperti ini, berpenampilan seperti ini. Sebelum kamu akan saya beri resep yang lain, kamu lakukan ini, ibda bihadza qabla kulli syai' hatta tuskita, sehingga berguguran, sehingga jatuhlah atau berguguran jahaka, akan sifat jahmu, akan sifat gila hormatmu itu hilang kalau kamu berpenampilan seperti ini. Jadi kamu itu kan dengan ucapan subhanallah ta'ala itu, subhanallah adalah dalam rangka menafikan kan, untuk membela apa? Membela nafsumu. Kamu tidak mau berpenampilan ini. Apa nafsumu itu? Nafsumu tidak mau kalau kamu berpenampilan seperti orang gila, karena khawatir kamu tidak akan pernah dihormati oleh orang lain. Kamu tidak akan dipuji oleh orang lain. Karena kamu dianggap sudah seperti orang gila. Jadi kata-kata subhanallahmu itu yang disebut syirik ya seperti itu. Kamu belain kan untuk kepentingan nafsu. Maka itu lakukan cara ini. Ini adalah cara yang jitu. Sehingga hatta tuskito, sehingga menjadi berguguran, menjadi jatuh, jahaka akan jahmu, akan rasap, mencari sanjungan, mencari pujian, mencari kehormatan pada dirimu. Watu dhilla, dan bisa merendahkan nafsaka, akan nafsu. Kalau ini kamu mulai menjadikan satu dasar untuk menyembuhkan penyakit, untuk menyembuhkan hijabmu, ini adalah dasarnya ini. Ya, berpenampilan seperti itu. Sehingga betul-betul kamu itu menghinakan nafsumu. Summa ba'da dzalika, baru setelah itu, setelah kamu bisa menjatuhkan, bisa menggugurkan rasa gila hormatmu, kamu bisa merendahkan nafsumu, wa'arifuka, baru aku akan mengajari kamu bima, dengan sesuatu yasluhu, yang layak dan cocok, apa malaka bagimu. Qala, maka jawab siapa santri, la atiku hadza, saya enggak mampu guru hadza, terhadap ini. Qala, maka jawab si Abu Yazid, innaka qad qulta innaka taqbalu wa ta'malu. Gimana ini? Kamu loh sudah tak prediksi memang sejak awal, kamu tidak akan pernah bisa menerima. Kamu tidak akan bisa mengamalkan, tapi kamu bersikukuh. Kamu yakin seakan-akan kamu bisa menerima cara-cara saya. Kamu bisa mengamalkan katanya. Ternyata betul kan, innaka qad qulta innaka taqbalu wa ta'malu. Sesungguhnya kamu betul-betul dulu pernah berkata bahwa sesungguhnya kamu itu bisa menerima. Kamu bisa mengamalkan. Tapi saya wa ana a'lam, saya mengerti alamat ma'ali abdin fima hujiba anil amati min asril ghalbi hatta tamutu nafsuhu wa yuhriku awaidal amati fakhina idin tukhraku lahul awaidu wa tadharu lahul fawaid. Saya yakin bahwa tidak semua orang itu mampu, ya, wa ana a'lam, dan saya mengerti alamat ma'ati, ada tempat berkeinginan, tempat yang menjadikan keinginan li'abdin, bagi hamba, bima, terhadap sesuatu, hujiba anil amati, yang termahjub, yang tertutup, ya, dari secara umum, min asraril ghaibi, daripada rahasia-rahasia kegaiban, hatta tamuta, sehingga mati apa nafsu. Saya tahu ya akan hal itu, bahwa tidak ada orang yang berkeinginan ya abdin terhadap sesuatu apa itu, sesuatu yang memahjub, yang menutupi, yang menjadi satir,
seseorang itu bisa wusul kepada Allah atau menjadi satir daripada ya, satir hujiba anil amati, hujiba yang menutupi anil amati dari orang. Dari apa itu? Dari rahasia kegaiban, sehingga tidak ada lain hatta tamuta, sehingga mati nafsunya, bahwa tidak ada jalan lain ya. Orang-orang itu, biar seorang hamba itu bisa mengungkap, bisa membuka tirai-tirai hijab, membuka tirai-tirai hijab, tirai-tirai usul atau hijabnya usul, hijabnya ma'rifah, itu tidak ada lain cara itu membukainya itu atau dari rahasia-rahasia kegaiban itu kecuali dengan cara mematikan nafsu. Ya, cara awal itu mematikan nafsu, menghinakan nafsu dengan model dipelonco, ya, seperti itu caranya. Wa yuhriqu awaidal amati, dan membakar, ya, membuang atau menjebol kebiasaan-kebiasaan umum. Yang punya kebiasaan pengen dipuji, itu dibuang. Ya, yang punya kebiasaan selalu dapat prioritas, itu kebiasaan-kebiasaan yang bertahun-tahun ia miliki, fasilitas-fasilitas itu. Kebiasaan-kebiasaan dia selalu mendapatkan pujian dari orang, apresiasi orang, yang dia selalu cari-cari, yang pengen terus viral, kebiasaan-kebiasaan itu mulai yuhraq, dibakar, dijauhi. Fahina idin, maka seperti itu, pada saat seperti itu, kalau sudah bisa mati nafsunya dan bisa dijauhi kebiasaan-kebiasaan umum, pengen dipuji, pengen fasilitas, pengen viral, itu sudah dijauhi semua. Maka pada saat itu tuhraqul laul awaid, maka akan dijebol, ya, maka akan dibakar lahu bagi nafsu awal awa itu, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Kalau sudah seperti itu, watadharu, maka akan muncul, akan tampak lahu bagi nafsu itu alfawa itu, yaitu akan manfaat-manfaat, faidah-faidah. Ketika nafsu sudah dimatikan nafsunya, dan kemudian kebiasaan-kebiasaan umum juga sudah dihindari, maka kemudian yang muncul adalah apa itu? Serta awaid, ya. Wahina idin, maka ketika itu maka akan dibuang kebiasaan-kebiasaan itu, dan kemudian yang tampil, yang muncul adalah faidah-faidah. Wa kadzalika, demikian juga kisah humul. Wa kadzalika, dan demikian juga humul, sesuatu yang tidak populer. Kisah tu Abi Imron, kisahnya yaitu Abi Imron al-Bardai ma'asyaihi, bersama gurunya. Jadi cerita humulnya Abi Imron al-Bardai bersama gurunya, yaitu Abi Abdullah At-Tawadi. Abu Abdullah At-Tawadi itu gurunya, yaitu Imron al-Bardai. Bifas, yang hidup di kota Fas. Apa diantara daripada amalia humulnya, perbuatan humulnya, perbuatan yang tidak viral itu, biar tidak menjadikan dirinya itu sombong atau keramat, dikeramatkan orang, sekalipun dia sudah keramat, sekalipun dia sudah hebat, dalam rangka menutupi itu, biar orang itu biasa lah, memperlakukan dia dengan cara biasa, nggak berlebih-lebihan lah menghormati kepada beliau. Itu butuh seperti itu. Sebab kalau orang itu nanti memberikan penghormatan berlebih-lebihan, pasti yang muncul dalam hatinya adalah kebahagiaan dan kesenangan, merasa. Ketika itu tidak diberikan penghormatan dan pujian oleh orang lain, satu saat dia akan membenci dan dia akan marah. Sehingga ini dilakukan. Dominasi nafsu itu jangan sampai terus mengganggu terhadap ibadah-ibadah qalbiyahnya ini, ya. Di antaranya dengan cara humul. Maka itu Syekh Abi Imron al-Barda itu melakukan waktu di Fas, di negara Fas itu, dengan di kota Fas, dengan gurunya itu min halqi ra'sihi, setengah daripada apa itu humulnya itu min halqi ra'sihi, yaitu setengah dari memotong, yaitu
memotong akan rambutnya. Walabsihi, dan memakai siapa Imron al-Bardai jalabiyatan, baju kurung. Bayangkan, ulama besar loh, ulama besar dicukur rambutnya, memakai pakaian baju kurung. Biasanya kan baju takwa ini atau gamis itu suruh buka, dilepas. Wa khadahu, dan mengambilnya khubzatan yaitu roti, kemudian memegang roti. Yunadi, sambil berteriak, alaiha, atas roti, man yakhlusha, siapa yang bisa menghabiskan akan roti. Ya Allah. Kan itu pekerjaannya anak kecil kan, orang gila kan ya. Orang hebat, seorang ulama sufi yang luar biasa, dalam rangka untuk menghinakan dan merendahkan nafsunya dengan melakukan humul, ya, sesuatu yang tidak terkenal, menyembunyikan kehebatan dirinya agar menjadi biasa rendah, merendahkan rasa terhormatnya, merasa hari ini merasa terhormat, merasa pengen dipuji orang. Ini kali karena yang merasa itu adalah nafsu, maka nafsunya kali ini disekolahkan, ya, ditatar nafsunya itu dengan cara-cara yang tidak viral. Itu dalam rangka untuk mendidik nafsu, ya. Sambil mengatakan siapa yang menghabiskan roti, ya dirinya begitu menghabiskan roti langsung dimakan. Fa'ala, dan melakukan. Siapa? Imron al-Bardai jami'a dzalika, akan hal itu. Wa kadzalika, demikian juga, yaitu humul isatu syekh, ceritanya yaitu syekhi syuyukhina, yaitu kisah guru-guru kita, Sayyidi Abdurrahman Al-Majdub, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Majdub. Ini sangat terkenal ini Syekh Abdurrahman, ya, seorang tokoh sufi yang sangat viral, terkenal dengan majdubnya, ya, majdubnya. Beliau ini selalu kumul, ini banyak kumulnya ini, ya, melakukan sesuatu yang tidak populer biar orang itu tidak hormat kepada dia. Artinya ketika dihormat orang itu berpengaruh besar pada perilaku hatinya itu, rasa hatinya itu, sehingga dia ketika orang itu menghormati dia berlebihan itu tidak mampu hatinya untuk menolak. Bahaya itu. Maka itu kemudian dihumulkan dengan cara ini. Di antara humul yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Majdub min aklihi at-tina, yaitu memakan siapa Abdurrahman Al-Majdub at-tina, akan buat tin, makan indah asjarin nasi, di tengah-tengah banyak orang. Wa ghinahi, dan melakukan dan menyanyikan lagu, yaitu siapa Abdurrahman Al-Majdubi bil aswaki, di pasar-pasar, di pasar-pasar dia ngamen. Masya Allah, aneh ya. Wa kharabu, maka adapun khorobnya, adapun teori mengkhorob, teori merobohkan, yaitu akan sifat-sifat itu. Wa kharabu, adapun teori merobohkannya Syekh Abdurrahman Al-Majdub terhadap sifat-sifat seperti itu, bil qasri, dengan istana. Masyhurun itu masyhurun, terkenal, hatta tuwifa, sehingga dikelilingi biar dengan istana miroron, berkali-kali. Setengah dari humulnya beliau, di samping beliau makan buatin di tengah-tengah banyak orang. Bayangkan seorang ulama besar sambil menyanyi di pasar-pasar, beliau juga keliling di istana. Ada istana, ya, yang tidak sudah dipakai di situ, itu terkenal, dijadikan tempat untuk tawaf oleh Abdurrahman Al-Majdub. Ya tentu orang-orang heran kan, ini apa? Seorang ulama besar seperti Abdurrahman Al-Majdub kok melakukan itu. Dan itulah cara-cara beliau dalam rangka untuk merendahkan sifat-sifat nafsunya itu dengan cara dihumulkan dengan cara itu. Wa kadzalika, demikian juga humul isatu Sayyidi Ali Al-Umrani, ceritanya Syekh Ali Al-Umrani. Fa kharabu, maka adapun merobohkannya Syekh Al-Umrani bifasi, itu dilakukan di kota Fas. Itu masyhurun, terkenal. Kanari ala ilmi sukanis sufuliyati, seperti api ala ilmi sukani, yang diketahui atas, yang telah diketahui oleh penduduk-penduduk, hatta mata, sehingga mati
sehingga meninggal siapa, yaitu Syekh Ali Al-Umrani radhiyallahu anhu. Itu cara-cara humul, melakukan satu amal-amal perbuatan-perbuatan yang tidak populer biar orang itu tidak takdim, biar orang itu tidak berlebih-lebihan lah takdim kepada beliau. Sebab yang dikhawatirkan orang-orang itu kan dia dianggap orang yang sempurna, dan selain itu dalam rangka untuk menjaga dirinya Sayyid Ali Al-Umrani. Wa kadzalika, demikian juga humul qissatu syaikhina, adapun cerita guru-guru kita Maulaya Al-Arabi, yaitu Syekh Maula Al-Arabi. Setengah dari humulnya beliau cerita Syekh Maulana Al-Arabi itu min lubsihi, memakai siapa Syekh Al-Arabi al-ghurarata, yaitu pakaian dengan pakaian yang berasal dari persal, karung, ya, karung, wadahnya gula itu, ya. Wasakihi, dan minum siapa Syekh Maulana Al-Arabi bil kirbati, dengan menggunakan kirba. Kalau minum itu pakai kirba, bukan pakai gelas, pakai kirba, pakai gerabah itu. Wa ghairi dzalik, dan macam-macam, ya, humul beliau. Mimma dari sesuatu, wa adapun ma itu maklumun, sudah sangat terkenal atau diketahui. Fahadil hikayatu, maka adapun cerita-cerita ini itu tadulu, menunjukkan ala anal humulah, bahwasanya humul, laisa huwa, bukanlah itu, laisa tiada apa humul, huwa adapun humul itu mas sesuatu yufimu, yang dipahami, huwa akan mas siapa yang memahami, al-awam, orang-orang awam. Tapi cerita-cerita itu menunjukkan atas humul, tapi bukan itu yang dipahami oleh orang-orang awam kebanyakan tentang humul itu. Jadi tentang humul yang dipahami oleh orang-orang awam bukan seperti contoh-contoh tadi. Tetapi apa yang dipahami tentang humul? Biasanya orang kalau pengen tidak populer itu, biasanya apa yang dipahami oleh orang awam, orang pada umumnya orang goblok, orang bodoh itu, yaitu mereka memahami yang namanya humul itu min luzumil buyuti, yaitu setengah dari tinggal diem di rumah, tidak pernah keluar sama sekali, nggak kelihatan kumpul dengan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan humul oleh orang-orang awam. Serta wal firori, dan lari ilal jibali, menuju gunung-gunung. Ya, itu yang dianggap oleh orang awam yang namanya humul. Fadzalika, maka adapun hal itu, huwa adapun dzalik itu ainud duhuri, merupakan inti daripada penampilan-penampilan. Indal muhaqqiqina, menurut orang-orang ahli tahqiq, orang-orang muhaqqiq. Justru pemahaman orang-orang awam yang namanya humul itu adalah orang yang tidak pernah keluar dari rumah, jadi bertahun-tahun tidak keluar dari rumah, tidak keluar dari mihrabnya, serta bertapa di gunung-gunung. Itu yang dianggap humul, ya. Ingin menyembunyikan dirinya itu tidak populer itu dengan cara itu. Itu pemahamannya orang awam. Padahal menurut orang-orang ahli muhaqqiqin, ahli hakikoh, bahwa itu adalah justru seperti adalah ainud duhur, inti daripada penampilan. Justru itu yang tampak, penampilan yang tampak. Bukan humul itu namanya ainud duhur justru. Wa innamal humulu, dan sesungguhnya humul, wa adapun humul, kama qala, sebagaimana yang didawuhkan. Ya, bagaimana dawuh siapa Asy-Syaikh Az-Zarruq, Syekh Zarruq radhiyallahu anhu. Yang namanya humul itu adalah tahaqqukun nafsi biwasfihal adna wa syu'uriha bihi abadan. Jadi yang namanya humul itu menurut versinya Syekh Zarruq adalah mentahqiq, ya, mentahqiq, menekan terhadap nafsu, mentahqiq terhadap nafsu biwasfiyah, dengan sifat-sifat nafsu al-adna, yang rendah, wa syu'uriha, dan memberikan rasa akan nafsu bihi, dengan humul abadan, selama-lamanya. Ini baru humul, ya, menurut beliau adalah bagaimana nafsu itu ditekan pada sifat-sifat yang terendah, dengan merasakannya nafsu akan tempat terendah itu dengan humul itu tadi, itu selamanya.
Itu baru namanya humul. Wa waswa adapun sifatnya nafsu al adna yang paling rendah. Jadi wa waswa adapun sifatnya nafsu ya al adna yang paling rendah. Huwa adapun al adna itu adzillu, yaitu kerendahan. Jadi sifatnya nafsu yang terendah itu adalah merendahkan kepada nafsu. Wa waswa dan adapun sifatnya nafsu al adna yang paling rendah. Wa adapun sifatnya wa adapun al adna itu adzillu merendahkan. Wa kullu ma dan adapun setiap sesuatu yuskilu yang membuat berat apa ma alaiha atas nafsu. Famarji'uhu maka adapun selalu endingnya atau kembalinya litahakuki dalam rangka untuk mentahkik biwasfit tawadhu'i dengan sifat rendah. Wa faidatuhu maka adapun faidahnya tawadhu merendahkan biwasfit tawadhu merendahkan nafsu itu tahsilul amali biar mendapatkan keberhasilan di dalam amalia wa kamalul haqiqati dan menjadi kesempurnaan secara sejati. Jadi menurut Imam Zarruq bahwa humul itu adalah tahakkukun nafsi, mentahkik, menekan nafsu pada sifat-sifatnya nafsu yang rendah. Biar merasakan nafsu dengan sifat rendah itu selama-lamanya. Dan sifat bahwa suha adapun sifatnya nafsu al adna yang paling rendah itu adalah wa adzillu yaitu kerendahan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang membuat berat terhadap nafsu itu maka endingnya kepentingannya tujuannya adalah mentahkik ya nafsu itu biar punya sifat rendah atau tawadhu. Dan faidahnya semua itu, faidahnya ya, faidah daripada mentahkik wasfit tawadhu itu adalah dalam rangka untuk tahsilul amali, biar amalnya kita itu berhasil dan menjadi sempurna. Selama ibadah kita masih disetir, didominasi oleh nafsu, maka kita tidak akan pernah berhasil. Tapi ketika sudah nafsu itu kita tempatkan di tempat yang rendah, ya sudah kita bisa kendalikan, ya sudah kita rendahkan nafsu itu, maka insya Allah amal ibadah kita akan menuai keberhasilan dan kita akan mendapatkan kesempurnaan. Ini yang terjadi pada santrinya daripada Abu Yazid Al-Bistami. Dan tidak jaminan lah ibadah dohir yang tampil dengan penampilan puasanya bertahun-tahun, wiridnya bertahun-tahun, sholawatnya bertahun-tahun. Kalau selama itu bahwa yang dominan dengan sholat Anda, yang dominan dengan sholawat Anda, yang dominan dengan zikir Anda, dengan baca Al-Quran Anda adalah kepentingan untuk kepentingan nafsu, tidak jaminan dengan ibadah sepanjang itu. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in qulta maka jika kamu katakan bi fi'li hadhil ahwali di dalam hal perbuatan atau pekerjaan sikap-sikap ini, keadaan-keadaan ini, at-ta'arudu adapun yaitu menentang dikalamin nasi terhadap ucapan banyak orang, wa iqauhum dan menuduhkan mereka fil ghibati di dalam ghibah. Seperti ini. Kalau kamu katakan, kamu bertanya tentang pekerjaan-pekerjaan terhadap kondisi-kondisi ini. Satu misal menentang ucapan orang, satu misal menuduh mereka. Menuduh mereka itu namanya kan melakukan ghibah kan. Umpamanya perilaku ini dilakukan, ya perilaku ini dilakukan dalam rangka humul, untuk menutupi biar orang itu tidak
selalu berharap, orang tidak selalu mengatakan seseorang ini sempurna, hebat, seakan-akan tidak ada dosa orang itu. Ya, seakan tidak ada orang. Ketika seseorang dianggap tidak punya dosa, dianggap hebat, maka orang semua akan memuji. Nah, bagaimana kemudian cara dilakukan? Umpamanya orang-orang yang memuji itu terlalu berlebihan karena dianggap saya tidak pernah salah, tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan dosa, sehingga apresiasi mereka atau mereka memberikan satu apresiasi kepada saya, kepada kita dalam bentuk ini, ya, pemberian fasilitas, pemberian kesempatan, ya, memuji dan lain sebagainya. Dalam rangka biar saya ini, jiwa saya, hati saya ini tidak sampai terpengaruh dengan pujian-pujian yang membahayakan itu, prioritas-prioritas yang diberikan oleh orang-orang kepada saya biar yang selama ini dilihat saya adalah orang sempurna, sehingga ketika mata mereka melihat saya ini sempurna sehingga melakukan hal-hal seperti itu, dan itu sangat membahayakan kepada saya dan diri orang itu kalau terlalu berlebih-lebihan memberikan pujian kepada saya. Maka itu saya perlu humul untuk saya tutupi, ya, saya tutupi kehebatan saya ini, saya tutupi mereka itu biar tidak menganggap saya ini hebat sempurna, biasa, akhirnya biar hidup biasa, seserawungan biasa. Itu kemudian dilakukan dengan cara at-ta'arudul lil kalamin nas, dengan cara menentang ucapan orang, dengan cara menghibah itu ngerasani. Satu misal, saya ini dikenal orang yang warok, orang yang selalu menjaga lisan, orang selalu wah pokoknya hebatlah saya, sehingga saya itu penuh dengan pujian akan kehebatan ibadah saya. Karena pujian-pujian itu orang-orang itu karena melihat kepada saya tidak pernah dilihat salah. Biar ini tidak membahayakan kepada saya atas pujian itu, maka saya melakukan yang namanya humul. Dengan cara apa itu? Saya merubah, saya tutupi, ya, orang yang menganggap saya itu waro, orang yang menganggap saya itu hebat itu, saya tutupi dengan cara apa itu? Saya mulai memberontak, saya mulai mengecam, saya selalu memprotes semua orang yang berkata-kata. Tapi itu dilakukan dalam rangka humul loh. Humul loh, rangkanya itu humul. Bukan dalam rangka untuk menyakiti orang itu, tidak. Ketika ada orang saya bantah, tidak kepentingan itu. Biar orang itu melihat saya, oh ternyata saya tidak sempurna, saya ada kesalahan, sehingga orang-orang yang mengelulukan saya, yang selalu berlebih-lebihan, ya, memuji saya, itu akhirnya bisa merubah stigmanya, dan itu berbahaya kepada saya dan berbahaya kepada mereka itu kalau dibiarkan. Saya juga mencoba untuk menghibah seseorang. Hibah saya itu bukan dalam rangka, hibah saya bukan ngerasani yang sebenarnya itu, biar stigma orang yang sampai hari ini bahwa saya itu adalah orang hebat, orang yang mereka sampai memaksumkan kepada saya, itu kan tidak benar, itu membahayakan. Dan kemudian umpamanya saya justru mencari hal ini menjadi viral, saya jaga betul bagaimana orang tidak melihat akan kesalahan dan kemaksiatan saya, sehingga orang-orang itu menjuluki saya maksum satu misal, saya biarkan begitu. Ini kan bahaya ini. Maka itu kemudian saya melakukan hal-hal tidak viral sampai pada tataran melakukan kemaksiatan dalam bentuk ghibah, bukan zina, bukan minum, ya, hanya sekedar ghibah, ngerasani orang, menentang omongan orang, ya. Itu bagaimana hukumnya seperti itu? Qultu, saya katakan, hadza mabniun alal qasdi. Hadza, adapun ini mabniun didasarkan alal qasdi, kepada tujuan. Tergantung tujuannya. Hukumnya itu wa niyati, dan tergantung niatnya. Sebab wa kullu man fa'ala syai'an min dzalika fa innama qasduhu qatla nafsi. Karena wa kullu man, adapun setiap orang, fa'ala yang melakukan atau menjalankan syai'an sesuatu min dzalika, dari hal itu. Hal itu apa? Menentang ucapan orang, melakukan ghibah. Kalau ada orang melakukan seperti itu, fa innama, maka sesungguhnya qasdu, adapun tujuannya orang itu adalah qatlu nafsihi, yaitu membunuh atau mematikan nafsunya. Kalau tujuannya seperti itu, orang melakukan seperti itu, kalau memang tujuannya dalam rangka untuk mematikan nafsunya,
Nafsu suhro itu terkenal hebatnya, terkenal waroknya, terkenal, pengen aja saya seperti itu. Kalau dalam rangka melakukan itu biar stigma orang tidak berlebihan kepada kita, maka itu sah-sah saja mungkin. Yaitu qatlu nafsihi, dalam rangka untuk membunuh nafsunya, wa tahqiqu ikhlasihi, dan mentahqiq terhadap ikhlasnya, wa dawa'u qalbihi, sebagai obat hatinya, wa hum musamahuna, wa hum, maka adapun orang-orang itu musamahuna, diampuni, dimaafkan. Cara-cara seperti itu liman qala, bagi orang yang mengatakan siapa man fihim, kepada mereka itu adiruna, menjadi alasan lahu terhadap humul, menjadi alasan melakukan hal yang mungkin tanda-tanda petik terkesan maksiat dan dosa, tapi semua itu dilakukan dalam rangka, yaitu alasannya untuk humul, untuk melakukan ketidakpopuleran dengan cara seperti itu biar nafsunya mati. Qala Sayyidi Ali fi kitabi, berkata Sayyid Ali di dalam kitabnya, nahnu nu'adziru man adzaruna, katanya dalam kaitannya dengan orang yang melakukan seperti itu bagaimana menurut Sayyid Ali. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, nahnu nu'adziru, kami memaafkan man, kepada orang adzarona, yang mempunyai alasan kepada kami. Kalau dia punya alasan memang kepentingannya untuk membunuh nafsu, untuk mematikan nafsu dengan cara seperti itu tadi, dengan cara ghibah, dengan cara membantah semua orang, ya, walaupun itu benar dibantai pokoknya, ya, biar terkesan dia bukan orang hebat lagi, ya, orang juga banyak dosa. Kalau itu ya menjadi alasannya dalam rangka untuk mematikan nafsunya, maka saya maafkan, katanya Sayyid Ali di dalam kitabnya. Tetapi saya juga wa nu'adziru, kami juga mengampuni, memaafkan man, kepada orang lam yu'adzirna, yang tidak punya alasan kepada kami. Wa qala, dan dawuh siapa Syekh Zarruq fi qawaidi, di dalam qawaidnya, di dalam kitab qaidanya, hukmul fikhi amun fil umum. Hukmul fikhi, maka adapun hukumnya fikih itu amun, berlaku umum, fil umumi, di dalam keumumannya. Karena apa? Li'anna maksudahu, karena sesungguhnya maksud dan tujuannya hukmul fikih itu iqamatu rasmid dini, dalam rangka menegakkan akan, yaitu rasm, penampilan akan agama. Agama itu perlu tampil sebagai bentuk syiar, ada masjid, ada sholat jamaah, ada kemudian tarawih, itu semua syiar, ya, syiar itu fikih, itu harus tampil seperti itu. Waruf, ya, iqamatu rasmil dini, warafu manarihi, dalam rangka untuk menaikkan cahayanya agama, ya, wa idharu kalimatihi, dan menampilkan kalimah-kalimahnya agama. Sementara wa hukmut tasawufi, maka adapun hukumnya bertasawuf itu khos fil khususi, khusus pada orang-orang khusus. Kalau ilmu tasawuf, kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya tasawuf itu muamalatun, sebuah hubungan, muamalah, ya, muamalah atau hubungan bainal abdi, antara hamba wa rabbihi, dan Tuhannya. Karena yang namanya tasawuf itu adalah khusus sifatnya, satu kaidah, satu ilmu yang khusus pada orang yang khusus. Karena itu adalah ilmu hubungan secara pribadi antara hamba dengan Allah. Min ghairi zaidin, tanpa berlebihan, tanpa ada tambah, ala dzalik, terhadap hal itu. Famin sama, dan dari sanalah soha, maka boleh, dari situ boleh. Apa? Ingkarul faqihi, pengingkaran seorang faqih, seorang ahli fikih, ala sufi, terhadap sufi. Walam yasih, dan tidak sah apa? Ingkarus sufi, pengingkaran orang sufi, alal faqihi, terhadap orang ahli fikih. Sehingga menjadi jelas kalau fikih itu syariat, ada dasarnya kuat, ada dalilnya di Al-Quran dan hadis, itu kuat sekali. Sebab itu umpamanya tetap sah, boleh seorang fikih itu mengingkari terhadap tasawuf, boleh. Sementara walam yasih, tidak boleh orang-orang sufi itu mengingkari terhadap orang-orang fakih, itu tidak boleh.
Walazima, dan terus tetap arujuu, kembali, harus tetap kembali minat tasawufi, dari tasawuf ilal fikih, menuju fikih fil ahkami, di dalam hukum-hukumnya, la fil haqaiqi, tidak di dalam yaitu ilmu haqaiqnya. Jadi tetap sekalipun bertasawuf, seseorang itu tidak boleh lepas dari hukum-hukum fikihnya. Jangan kemudian sudah merasa dekat dengan Allah, bisa usul dengan Allah, sudah semuanya di kolbiannya itu adalah Allah, terus kemudian dia tinggalkan sholat, tinggalkan fikih, itu salah, itu nggak benar, itu nggak benar ya. Jadi tetap walazima arrujuk, tetap kembali dari tasawuf itu kepada fikih di dalam hukum-hukumnya. Tanbih, hadhil adwiyatu, ini adalah obat allati dzakarna, yang telah kami jelaskan. Innama hiya, sesungguhnya hiya, adapun obat-obat itu fi halatil mardi, digunakan pada saat ketika sakit. Wa amman, dan adapun orang yang tahaqqaqa, benar-benar terbukti nyata apa syifa'uhu, kesembuhannya, wa kamula, dan sempurna apa fana'uhu, kefanaannya seseorang, meleburnya seseorang dengan Allah. Bahwa maka man itu Abdullah, namanya hamba Allah, sawaun, baik azharahu, menampilkan siapa man hu, akan sesuatu, au akhfahu, atau menyamarkan siapa orang hu, akan sesuatu amalnya. Wa fi hadza, di dalam masalah ini, keterkaitan dengan ini, qala dawuh siapa Abul Abbas Al-Marsi, yaitu Abul Abbas Al-Marsi, guru besar daripada Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu. Man ahabba dhuhura, barang siapa yang cinta kepada penampilan, cinta kepada terkenal, bahwa abdur, maka orang itu menjadi hambanya terkenal, hamba terkenal. Jadi bukan hambanya Allah, tapi hambanya terkenal. Siapa orang yang ingin terkenal dengan ibadahnya itu, berarti bukan hamba Allah, tapi hamba terkenal namanya. Wa man aghabbal khafa'ah, dan barang siapa yang ingin, siapa man al khafa'ah, untuk menyembunyikan ibadahnya, bahwa abdul khafa'i, maka dia menjadi yaitu hamba penyembunyi, tapi sekaligus wa Abdullah, dan menjadi hambanya Allah. Sawaun alaihi, karena orang yang ibadahnya itu sudah kelas seperti itu, sawaun, baik alaihi, atas orang, azharahu, menampilkan, yaitu orang itu hu, akan ibadah, am akhfahu, atau menyembunyikan hu, akan ibadah itu. Bahwa orang-orang yang punya jiwa menyembunyikan ibadah itu, insya Allah dia akan selalu konsisten dan istiqomah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana, dan ketika ada apa at-tahallusu, bersih, ketika sudah bersih, minta ko ikiriyai, dari yaitu halus-halusnya riya, wa makhadi'in nufusi, dan tipu dayanya nafsu, layakunu, itu tidak ada, bil walibi, pada biasanya, pada kapranya, illa bil fikroti, kecuali dengan cara fikroh. Wala tatimu, dan tidak akan sempurna apa al fikrotu, yaitu fikroh, illa bil uzlati, kecuali dengan cara uzlah. Zakaroha, yang telah menjelaskannya siapa musannif, akan uzlah. Jadi setelah ini kita akan bahas tentang yaitu uzlah. Apa sih uzlah? Terus dimensi-dimensi uzlah itu apa saja, dan apa yang akan diperoleh dari uzlah itu sendiri. Insyaallah ini akan kita kaji, yaitu di episode selanjutnya dari kajian kitab Iqatul Himam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.